Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin bi yamil maud sirran wa jahran bi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk menyingkap nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang insyaallah pada kesempatan kali ini yang bertemakan muhasabah diri menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Saya akan bacakan tema tentang muhasabah diri menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai gulam, berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah ditentukannya. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfud itu terimalah dengan ikhlas, terimalah dengan suka hati, karena yang mendatangkan sesuatu yang terjadi dalam diri kita Allah Subhanahu wa taala. Serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang jelek, baik itu takdir yang baik. Takdir yang jelek, qadar Allah khairihi wa syarihi, yang jelek maka bersabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Takdir yang baik yang membuat kita senang, membuat kita bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur insya Allah akan ditambahkan nikmat. Kalau kufur maka tunggulah azab yang pedih. Dan sebaliknya tadi takdir yang jelek, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyerahkan kepada selain Allah. Kemudian berdirilah bersamanya sesudahnya. Kalau kita sudah menyerahkan diri semua ketentuan-ketentuan kepada Allah, kemudian kita istiqomah bersama Allah Subhanahu wa taala. Apapun, bagaimanapun kita harus istiqomah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu berdiri istiqomah. Istiqomah itu berpegang teguh terhadap keislaman, keimanan, ihsan, ya. Itu pun berdiri istiqomah dalam perbuatan-perbuatan baik, istiqomah dalam perbuatan-perbuatan baik. Kata Syekh, segala sesuatu itu memerlukan pondasi, barulah kemudian bangunan. Kata saya, segala sesuatu memerlukan pondasi. Pondasi di sini adalah tauhid, ya. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada salah satu atau seorang pun yang setara dengan dia.
Jadi pondasi tauhid harus kuat, harus kokoh. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tauhid ini harus kuat, harus dibawa sampai mati. Harus dibawa sampai mati. Ketika kita kemanapun la ilaha illallah harus dibawa. Man qara'a fi akhirihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah ini dia insya Allah akan la ilaha illallah ini akan mudah diucapkan oleh kita kalau kita sesuai dengan ridho Allah, sesuai dengan ketentuan Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah ketika akhir hayat hidupnya, yaitu mengatakan la ilaha illallah. Nah segala sesuatu memerlukan pondasi. Jadi pondasi ini, tauhid ini harus kokoh, ya, harus kokoh. Barulah kemudian bangunan ini diantaranya dinding, kemudian genting, kemudian lantai, kemudian besi-besi, ya, kemudian atap, semuanya itu adalah bangunannya. Itu adalah syariat, ya, syariat. Diantaranya ya kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, sedekah, terus kebaikan, semuanya kebaikan. Nah baru setelah tauhid kuat, barulah kemudian syariat, diantara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik itu sholat, baik itu zakat, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah. Nah diawali semuanya dengan tauhid. Kemudian selalu dalam keadaan siang dan malam kita istiqomah, baik siang baik malam itu tetap kita taat, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekemampuan kita. Yang penting kita tetap berpegang teguh, tetap setia, tetap pondasi kita kokoh, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak memaksa dalam agama, la ikraha fiddin. Allah tidak memaksa dalam agama, sesuai dengan kemampuan kita. Tetap kita selalu berpegang teguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selalu dalam keadaan siang dan malam istiqomah. Malam siang kita beribadah kepada Allah. Celaka engkau hanya memikirkan urusanmu. Nah ini nanti akan di dalamnya ini berpikir mengenai urusan-urusan dunia saja, mengurusi dunia, mengurusi hal-hal yang mungkin merupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nanti akan dibahas mengenai di antaranya di antaranya ada tafakur, ya. Tafakur. Nah, ini tafakur. Celaka engkau hanya memikirkan urusanmu. Jadi memikirkan urusanmu. Kemudian tafakur adalah perbuatan hati. Jadi tafakur itu secara bahasa yaitu berpikir, merenung, ya, muhasabah. Itu adalah perbuatan hati yang mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah. Berpikir tafakur, berpikir mengenai di dalamnya ada muhasabah, berpikir mengenai ciptaan Allah,
berpikir mengenai nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, berpikir mengenai mengenai diri kita sendiri ya. Allah telah menciptakan kita, mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar. Itu adalah perbuatan hati. Jadi beda antara tafakur dengan berpikir. Kalau tafakur di dalamnya berpikir mengenai ciptaan-ciptaan Allah, merenungi ya. Kemudian kalau berpikir itu masalah hal-hal duniawi. Kalau tafakur itu adalah perbuatan hati sambil diresapi, dihayati. Ya. Contoh misalkan tafakur, mentafakuri Al-Quran, mentafakuri alam semesta, mentafakuri nikmat-nikmat Allah, itu jenis-jenis tafakur. Berpikir, merenungi, meresapi, menghayati, yaitu adalah perbuatan hati. Kalau memikirkan hal-hal dunia, itu menjauhi dari perbuatan hati, menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau melihat kebaikan ini, sebelum ini tafakur ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah, merenungi tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir mengenai zat Allah. Berpikir tentang ciptaan Allah, menciptakan langit, bumi, alam semesta ya. Semuanya itu Allah ciptakan. Berpikirlah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, dan jangan berpikir tentang zat Allah. Allah bentuknya seperti apa, Allah mempunyai jenis kelamin atau tidak, Allah bagaimana ada tangan Allah, bagaimana ada kaki ya. Jangan berpikir tentang zat Allah. Tekadkan saja Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah mohon pertolongan. Dia adalah Tuhan kita semuanya. Allah dekat dengan kita. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana Allah itu? Jawab Rasul, Allah itu dekat. Maka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ditanya kepadamu Muhammad tentang Allah itu di mana, jawab saja Allah itu dekat. Allah itu dekat. Ya. Kemudian dalam Al-Qur'an tentang tafakur, dalam surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir ya, ingat kepada Allah. Wa dzikrullah qiyaman, yaitu sedang berdiri, wa qu'udan, sedang duduk, wa 'ala junubihim, dan sedang berbaring. Dia itu berbaring, berdiri itu dalam berjalan, pokoknya posisi berdiri ya. Posisi berdiri dia ingat Allah. Ya, ingat Allah. Wa qu'udan, dan ketika duduk ingat Allah. Wa 'ala junubihim, dan ketika berbaring ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan dia selalu bertafakur, berfikir fi khalqis samawati wal ardh, tentang ciptaan Allah, menciptakan langit dan bumi
ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan, bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Seraya mereka bertanya, seraya berkata, Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa azab, dari siksa azab, ya, azab neraka, dari siksa azab neraka. Nah, ini ayat ini menerangkan mengenai kita di dalamnya muhasabah itu ada berzikir, ya, merenungi, berzikir kepada Allah secara berdiri, posisi berdiri, duduk, kemudian berbaring, dan memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Yang berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, Dia berkata, Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Semuanya Allah ciptakan itu ada manfaatnya, ada hikmah, semuanya bermanfaat, tidak sia-sia. Nah, dari muhasabah ini kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengoreksi, mengevaluasi dirinya, serta beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi wal kaisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas berakal adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi orang yang cerdas itu muhasabah diri, kita mengkoreksi dosa-dosa kita, ya, mengkoreksi diri kita dan mengevaluasinya serta mempersiapkan beramal untuk kehidupan nanti setelah meninggal. Nah, itu muhasabah diri, ya. Nah, salah satunya di antara tafakur adalah perbuatan hati, berpikir tentang ciptaan Allah, berpikir tentang nikmat-nikmat Allah, semuanya. Itu. Jika engkau melihat kebaikan dalam dirimu, jadi insya Allah kita ada kebaikan-kebaikan, insya Allah. Nah, maka kata menurut Syekh, kalau melihat kebaikan-kebaikan dalam diri kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah ya Allah, masih diberikan kesehatan untuk melakukan membantu gotong royong membuat masjid. Alhamdulillah, alhamdulillah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, itu adalah pertolongan Allah. Allah mencintai kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Jika engkau melihat keburukan kepada kita, ada dari sisi kita, ada sisi buruknya, ada sisi baiknya. Nah, ketika kita melihat keburukan kita, maka bertaubatlah dari keburukan tersebut. Bertaubatlah, taubatan nasuha, ketika kita melihat keburukan tersebut. Maka seperti itu. Bersyukur kalau kita melihat kebaikan, kemudian bertobat ketika kita melihat keburukan diri kita. Nah, kata Rasul, hisablah diri kamu sekalian, nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Hisablah, hitunglah, dihisab dulu di dunia, kata Rasul. Kemudian timbanglah amalmu
timbanglah amalmu dari sekarang, timbang. Bagaimana cara nimbangnya? Ya berpikir, muhasabah diri sebelum amalmu nanti ditimbang nanti di akhirat. Ya, itu kata Rasul. Nah, itulah muhasabah. Kalau kita melihat kebaikan-kebaikan dalam diri kita, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah telah menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan kalau kita melihat keburukan-keburukan dalam diri kita, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat dari keburukan. Esok lusa, apakah kita masih hidup atau tidak? Maka selalu bertobatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Rasul, hisab diri kalian sebelum dihisab nanti di akhirat. Timbang diri kalian, timbang amal diri kalian sebelum nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Maka di dunia inilah kita muhasabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kepada Allah, bertafakur, menyerahkan diri, istiqomah. Ya, itu diantara muhasabah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan tafakur agamamu akan hidup. Ya, dengan tafakur agamamu akan hidup. Tadi dengan tafakur, dengan muhasabah dan kemudian tafakur di dalamnya, maka agamamu akan hidup. Setan akan mati. Ya, setan akan mati. Kalau kita muhasabah diri, kemudian bisa mengkoreksi diri, kata Rasul, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengkoreksi, mengevaluasi dirinya. Beramal setelah kematian itu akan hidup agamanya, akan semangat dalam ibadah, semangat sholat, semangat baca Quran, semangat segalanya. Ya, segalanya. Dengan tafakur agamamu akan hidup dan setanmu akan mati. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, tafakkuru sa'atin khairum min ibadatil lailatin. Ya, tafakkuru sa'atin khairum min ibadatil lailatin. Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah semalam. Jadi di sini salah satu muhasabah, mengkoreksi diri, ya, di antaranya kita harus bertafakur, berpikir, yaitu dengan hati, di antaranya berpikir tentang ciptaan Allah, berpikir tentang diri kita, berpikir tentang semuanya, yaitu adalah hati. Beda dengan berpikir tadi dalam urusan dunia, itu beda lagi. Nah, di sini tentunya muhasabah diri di antaranya tafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kali ini, ya. Beberapa kali ini kalau benar itu datang dari Allah, kalau salah berada dalam kebodohan pribadi saya. Jadi gitu kesimpulannya, berserahlah semuanya kepada Allah terhadap apa yang telah ditentukan. Kemudian istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam Islam, dalam ihsan. Segala sesuatu untuk memerlukan pondasi. Jadi tauhid, kalau ada ilmu tentang tauhid, pelajari oleh kita, karena itu adalah pondasi. Kemudian kita barulah, kata Syekh, kemudian bangunan. Setelah pondasi kokoh, kita melakukan syariat-syariat Islam, perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selalu dalam keadaan makan demikian siang dan malam, maka kita harus istiqomah baik siang dan malam. Engkau memikirkan celaka, engkau memikirkan urusan dunia saja yang dipikirkan, urusan akhirat tidak dipikirkan, Allah dilupakan, itu celaka orang yang tersebut memikirkan. Tafakurlah, berpikirlah, merenungi perbuatan hati, yaitu
Jika engkau melihat kebaikan pada dirimu, bersyukur kepada Allah. Jika engkau melihat keburukan, bertobat dari keburukan. Dengan tafakur, agamamu akan hidup dan syaitanmu akan mati. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah, tafakuru sa'atin khairum min ibadati lailatin. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah semalam. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wa iyyakum minallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.